Dan pagi hari ini tema kita adalah reconnecting. Siapa yang familiar dengan kata ini? Kalau kita sedang telepon pakai aplikasi WhatsApp, terus tiba-tiba tut gitu ya bunyinya. Terus ada tulisannya reconnecting. Beberapa dari kita mungkin kita tunggu ya. Oh tunggu sebentar lagi nyambung. Nggak sambung-sambung kita matiin, kita telepon lagi ya. Supaya nyambung lagi, betul ya. Tapi jangan putus nyambung ya. Ayo ngaku yang siapa yang hobinya putus nyambung di sini. Loh, nggak ada yang angkat tangan, Pastor, aman Pastor. Oke, saya mau bertanya pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Siapa di antara kita yang kalau saya tanya, jujur ya Bapak Ibu yang menjawab pagi hari ini. Siapa di antara kita yang rela mati, kalau Anda orang tua, bagi anak-anak Anda? Oke, saya lihat beberapa angkat tangan ya. Ini pertanyaan beneran ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda seorang anak dan orang tua Anda sakit parah, Anda harus sumbangin ginjal atau apa, dan hanya Anda satu-satunya donor yang match, will you do that? Apakah Anda akan melakukannya? Siapa di antara kita yang berani berkata, saya siap mati untuk orang-orang yang saya kasihi. Saya siap mati untuk keluarga saya, kepala-kepala keluarga. Oh ya, by the way, happy International Father's Day buat para ayah. Hari ini Hari Ayah Internasional, berikan tepuk tangan buat para ayah yang sudah berjuang luar biasa. Dan saya yakin para ayah di tempat ini pasti akan berkata, amin, saya rela berjuang siang malam, bekerja, berjeri lelah untuk demi keluarga saya. Kalau singkat kata, kita rela mati untuk orang-orang yang kita kasihi. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Benar ya? Tetapi pertanyaan yang lebih penting, yang kita jarang tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita juga siap hidup untuk orang-orang yang kita kasihi? Apakah kita siap bersedia bukan hanya rela mati tetapi juga mau hidup? Bukan hanya rela mati tetapi mau hadir di dalam kehidupan kita ini, kita mau hadir buat orang-orang yang kita kasihi. Pertanyaan itu penting untuk kita jawab dan saya berharap jawabannya kita juga siap hidup dan hadir untuk orang-orang yang kita kasihi. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mendapati ya bahwa sebenarnya kebutuhan utama kita manusia adalah untuk berelasi. Kebutuhan utama manusia, Bapak Ibu nggak salah dengar ya. Kebutuhan utama manusia adalah relasi. Kita diciptakan sebagai makhluk yang butuh orang lain, yang butuh terhubung. That's why hari ini, pagi hari ini, reconnecting, kita mau terhubung dan tetap terhubung. Dalam ruang konseling saya ketika saya praktek sebagai konselor, ada satu hal yang saya berani jamin dan saya percaya diri mengatakannya. Ada satu kesamaan dari setiap konseli, setiap klien yang saya tangani. Bapak Ibu mau tahu apa? Satu hal. Mereka yang datang ke ruang konseling saya, mereka terluka karena relasi. Di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam pekerjaan, mereka terluka karena relasi. Coba kalau nggak ada orang lain ya di dunia ini ya, tidak ada orang yang akan melukai kita bukan? Tetapi satu hal yang juga saya lihat, mereka juga pulih di dalam relasi. Jadi seberapa penting relasi itu Bapak Ibu? Kita mau pagi hari ini sama-sama melihat bersama ya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Enggak ya, enggak ada. Jangan ditungguin ya, enggak ada iklan pagi hari ini. Saya bacakan, kita baca bersama-sama dari Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Aku, di situ Yesus ya mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat yang ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, Yesus menyampaikan perintah baru ini ketika Yesus akan disalibkan.
bayangkan ya ketika kita misalnya menerima nih vonis dari dokter, umur kamu tinggal 1 minggu lagi. Kemudian kita kan pasti akan berpikir ya, hal terpenting apa ya yang saya perlu titipkan sebelum saya benar-benar menutup usia, ya meninggal. Tuhan Yesus katakan sebentar lagi saya nggak ada lagi bersama dengan kamu. Tapi ada ini nih, perintah baru yang saya mau berikan kepada kamu. Dan ini berarti sangat penting. Dan dikatakan di situ bukan lagi ya kamu mengasihi seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tetapi lebih jauh karena Tuhan Yesus sudah meneladankan kepada murid-muridnya. Dia katakan kasihi, saling mengasihi seperti aku. Jadi hari ini tantangannya bukan mengasihi lagi seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu iya, itu masih berlaku tentu. Tetapi lebih jauh lagi kita mau mengasihi seperti Kristus mengasihi. Nah, dari ayat itu kalau kita mau baca dengan teliti ada satu kata yang diulang-ulang yaitu kata saling mengasihi. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Nah saling mengasihi kalau kita lihat sebenarnya hanya dapat dilakukan di dalam relasi. Betul nggak? Coba kalau saya tinggal di dalam gua sendirian. Terus Tuhan Yesus katakan, aku berikan perintah baru kepada kamu Anita untuk saling mengasihi. Terus krik-krik gak ada orang lain. Bisa gak saling? Gak bisa loh Bapak Ibu ya. Hanya bisa dilakukan di dalam relasi. Sepenting itu kita punya relasi. Tanpa relasi tidak ada saling dan tidak ada tempat, tidak ada kesempatan untuk mengasihi. Gak ada. Henry Nouwen, salah satu penulis yang saya sangat suka, buku-bukunya sangat bagus. Salah satu yang beliau tulis Prodigal Son, sangat baik untuk dibaca Bapak Ibu ya. Salah satu kutipan yang Henry Nouwen katakan, community means that people come together around the table, not just to feed their bodies, but to feed their minds and their relationship. Saya terjemahkan secara bebas ya, komunitas. Katakan bersama saya 2, 3, komunitas. Sekali lagi, komunitas. Komunitas berarti orang-orang berkumpul di sekeliling meja bukan hanya untuk mengenyangkan perut saja. Tetapi juga untuk memperkaya pikiran dan merajut relasi. Kita itu diciptakan untuk tinggal di dalam koneksi, di dalam relasi. Ya, ada kalimat dalam bahasa Jawa dikatakan, mangan gak mangan sing penting? Oke, kita semua tahu ya, yang artinya makan ataupun gak makan, ada makanan ataupun tidak, yang penting kita kumpul bersama. Kenapa ada hal itu? Ada kalimat itu. Karena sebenarnya kita tahu di dalam diri kita ada kebutuhan itu. Ya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 katakan semoga Allah damai sejahtera, Paulus katakan ya menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh ya, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus. Dari 1 ayat ini kita bisa melihat bahwa ketika kita dikatakan manusia seutuhnya, itu bukan sekedar body atau tubuh kita, tetapi roh, jiwa, tubuh. Jadi tubuh kita perlu makan, tetapi jiwa kita juga perlu relasi. Kalau tidak akan bisa. Jiwa kita akan terus melemah. Dan perhatikan, Allah itu ya dalam satu kesatuan Tritunggal dan tubuh kita, jiwa kita, roh kita juga tidak terpisah-pisah walaupun berbeda ya. Jadi ketika jiwa kita sakit, tubuh kita seringkali juga sakit. Pernah nggak saya sering deh ketemu ya, Bu saya nggak tahu saya sakit apa, jantung saya itu sering berdebar. Saya cek jantung sampai berkali-kali, selalu katanya nggak ada sakit apa-apa, baik-baik aja, jantungnya sehat. Oh sesek dok, sesek. Paru-parunya juga bagus, tensinya bagus, semua bagus. Lah terus sakitnya di mana? Nah terus dokter biasanya juga beberapa teman dokter di sini mungkin juga tahu ya sakitnya yang nggak kelihatan. Di mana? Di dalam jiwa kita ya.
Maka dari itu sebenarnya kita perlu komunitas, kita perlu relasi karena memang kita diciptakan untuk berelasi di dalam komunitas. Ada satu penelitian yang sekarang juga banyak ya dikutip. Kalau Bapak Ibu rajin lihat sosmed juga mungkin akan tahu bahwa ada satu riset 75 tahun panjangnya ya. Jadi riset jangka panjang yang dilakukan oleh Harvard Adult Development. Jadi Harvard Study of Development, dia meneliti selama 75 tahun, subjeknya diteliti dari usia 19 tahunan, ya kemudian 75 tahun kemudian terus diikuti perkembangannya selama 75 tahun. Dan ini sangat langka ya, bisa 75 tahun bertahan, jadi orangnya sudah sampai umur 90 tahun, usianya sangat panjang, dan mereka meneliti apa yang membuat hidup seseorang itu happier, lebih bahagia, dan healthier, lebih sehat, dan lebih umur panjang. Apa? Coba tebak Bapak Ibu, apa? Ternyata bukan makanannya sehat ya. Itu penting loh ya, saya bukan pulang dari sini kita makan sembarangan mah nggak apa-apa, katanya itu nggak ngefek juga ya. Tetapi ternyata dari hasil studi itu yang paling menentukan adalah seberapa relasi, kualitas relasi dan connection ya, keterhubungan yang mereka miliki dengan orang-orang di sekitar mereka. 75 tahun diikuti secara rutin berkala, itu bukan penelitian yang main-main ya Bapak Ibu ya, no play-play kan ya, gak main-main tuh, bener serius diteliti dan hasilnya konsisten. Bahwa ternyata mereka lebih bahagia dan mereka juga lebih sehat ketika mereka punya relasi yang hangat, yang baik, yang dekat. Ada satu kutipan dari direkturnya ya, direktur penelitiannya. Dan dia katakan karena 75 tahun saya ini direktur keempat, dia bilang. Mungkin yang pertama sudah gak ada ya, orangnya sudah meninggal. Dia katakan the people who were happiest, who stayed healthiest as they grew old and who lived the longest were the people who had the warmest connections with other people. Jadi konsisten, dia katakan yang paling bahagia, yang hidup paling lama adalah mereka yang hubungannya hangat dan dekat dengan orang lain. Dan sudah bisa ditebak ya, kalau kejadiannya sebaliknya, rumahnya penuh konflik, kesepian, terisolasi, ya yang terjadi sebaliknya. Kenapa? Karena kita tubuh, jiwa, kita, roh kita butuh relasi dengan sesama, dengan Tuhan. Kita lihat di Alkitab juga katakan, Kejadian 2 ayat yang ke-18, saya bacakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dari awal kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 18 ini, memang kita diciptakan untuk terkoneksi dan hidup di dalam relasi. Dari awal desainnya seperti itu. Saya ya, misalnya nih handphone kita semua punya ya, didesain untuk di charge ya. Kalau baterainya habis kita charge. Desainnya dari awal seperti itu. Bisa gak saya bilang, gak usah di charge, ntar juga hidup sendiri. Ntar saya tetap bisa pakai handphone saya, bisa gak Bapak Ibu? Gak bisa. Nah sama kalau desain kita di charge-nya itu di dalam relasi dan desainnya memang kita itu bisa hidupnya itu di dalam relasi. Dari awal Tuhan memang ciptakan seperti itu. Gak bisa kita bilang saya gak perlu orang lain Bu. Gak bisa ya Bapak Ibu ya. Coba sekarang pertanyaannya, kalau saya introvert gimana? Ayo orang introvert butuh orang lain gak Bapak Ibu? Iya, saya pasti akan tanya, tetap orang enggak? Mau introvert, ekstrovert kayak Pastor Irwan ya? Atau ambivert yang setengah introvert, setengah ekstrovert? Yang penting tetap orang aja, butuh orang lain, butuh terkoneksi. Amin. Yohanes 13 ayat yang ke-35, kita mau baca sama-sama sekali lagi. Dengan demikian, ya, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Katakan saling mengasihi.
saling mengasihi. Saling mengasihi adalah tanda murid Kristus. Saya ditanya kadang-kadang ya, kalau saya nge-grab, ya suami saya lagi gak bisa antar atau saya gak bisa pas bawa mobil. Kadang itu ada sopir yang ramah gitu ya, terus suka tanya, Ibu Nasrani gitu ya, Ibu Kristen? Iya Pak, saya mau ke misalnya saya pelayanan kemana gitu. Biasanya karena Bapak ini juga mungkin Kristen juga atau apa, dia pengen tahu ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, tetapi ya Bapak Ibu ya, saya bisa ya katakan iya saya tuh Kristen, saya pengikut Kristus. Tetapi sebenarnya saya nggak terbukti kalau saya tidak saling mengasihi. Kalau keluar dari mobil itu, terus saya bilang, maki-maki si sopir Grab dan saya bilang, Bapak nyetirnya gak enak dan sebagainya dengan tidak penuh kasih ya. Saya yakin justru itu membuktikan sebaliknya bahwa saya bukan Kristen yang sesungguhnya. Saya bukan pengikut Kristus karena tidak saling mengasihi. Itu tanda kita tuh ketika kita saling mengasihi. Dan sekali lagi tidak bisa di luar relasi. Paul David Tripp, seorang penulis juga pengkhotbah, katakan God never intended for us to simply be the objects of His love. We are also called to be the instruments of that love in the lives of others. Tuhan tuh tidak pernah bermaksud agar kita hanya menjadi penerima kasih-Nya. Kita juga dipanggil untuk menjadi alat kasih-Nya bagi hidup banyak orang. Sekarang kita mau lihat sama-sama Bapak Ibu, seperti apa Tuhan Yesus juga hidup bagi banyak orang. Bagaimana Yesus menyentuh hidup orang lain. Kita mau lihat sama-sama ya. Yohanes 4 ayat yang pertama sampai yang ke-42, di situ kita bisa melihat satu kisah tentang ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Mungkin beberapa di antara kita sudah familiar ya dengan ceritanya ya. Oh Tuhan Yesus itu harusnya bisa lewat jalan lain. Dan sebenarnya orang Yahudi itu tidak mau melewati daerah Samaria. Karena untuk mereka itu karena darahnya jadi orang Samaria itu mixed blood ya. Orang Yahudi yang sudah kawin campur. Sehingga buat mereka itu seperti aib ya, secara moral itu tidak bisa diterima. Sehingga biasanya orang Yahudi, orang Israel tidak mau lewat yang dalam tanda kutip mereka merasa saya darahnya masih murni nih, gak ada campuran bangsa lain. Itu gak mau lewat di daerah Samaria situ. Tetapi kenapa Tuhan Yesus loh melewati dan sengaja melewati daerah itu. Nah, Tuhan Yesus sendirian dan dia sengaja ke sana dan bertemu dengan perempuan Samaria itu. Dan kalau kita perhatikan aneh, biasanya ibu-ibu tuh kan suka gosip ya. Ada amin ibu-ibu? Loh, amin loh pastor nanti didoain maju altar call ya. Kan suka ngobrol ya satu sama lain gitu di sekitar itu kan di sumur ya sambil ambil air mungkin sambil ngapain gitu jeng gitu ya Cici tak omongi kan gitu ya sambil ngobrol anakmu kelas piro anakmu udah umur berapa sekarang dan sebagainya. Nah tapi kok wanita ini justru memilih waktu yang sepi gak ada orang lain untuk dia keluar ambil air. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena memang secara sosial kemungkinan besar dia disisihkan ya. Dan kalau kita baca singkatnya kita bisa tahu bahwa sebenarnya ketika Yesus katakan iya. Dan suami kamu nih yang kelima yang sekarang tinggal bersama dengan kamu itu juga bukan suami kamu. Jadi betapa kita bisa melihat ya hidup wanita ini si ibu ini itu tersisihkan dari lingkungan sosialnya. Dia tidak diinginkan, mungkin orang kasak kusuk di belakang tentang dia. Gak ada yang mau ngomong sama dia terus terang, kamu kenapa seperti ini dan sebagainya. Mereka menjauh aja tiba-tiba gosipin di belakang. Tapi Tuhan Yesus enggak, Tuhan Yesus datang secara personal dan menyapa. Dan bahkan secara personal loh melakukan konfrontasi enggak Bapak Ibu. Konfirmasi juga, oh iya saya tahu kondisi kamu, saya tahu bahwa kamu punya ini nih.
Suami kamu bahkan yang sekarang itu bukan suami kamu. Kamu punya kehidupan yang seperti ini. Yang pasti membuat dia sangat malu Bapak Ibu. Siapa yang mau hidup seperti itu? Enggak ada. Tetapi Tuhan Yesus ya luar biasa. Sengaja dan datang mendekat dan menyapa. Dan bukan hanya itu tapi mengatakan saya tahu. Dan Tuhan gak takut loh. Nanti ketika saya bilang nanti ibu ini tersinggung atau apa, enggak. Kenapa? Karena Tuhan tahu dengan kasih dia datang. Jadi kalau ada di sekitar kita yang kita merasa dia salah, kenapa enggak kita datang dengan kasih? Enggak usah gosipin di belakang. Tahu enggak kayaknya dia kayak gini loh, kayaknya dia kayak gitu. Enggak usah, datang secara personal, datang secara sengaja, intentional. Dan tegur dalam kasih. Tanya, benar gak kamu seperti ini? Saya dengar kamu seperti ini. Itu yang Yesus lakukan bukan? Dan pada akhir cerita kita lihat wanita ini bersaksi seluruh orang-orang di tempat tinggalnya itu dimenangkan loh kepada Kristus. Kita mau seperti itu. Nah di Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10 kalau kita lihat di situ Zakeus ya cerita yang kedua. Tuhan Yesus ngapain? Dia bilang Lazarus turun, di situ tempatnya Zakeus. Bukan ya, salah orang enggak ya. Tuhan tahu loh namanya Zakeus. Zakeus tuh pendek, dikatakan ya kecil. Dan dia dikatakan pemungut cukai. Pemungut cukai itu dia tarik pajak cukai ya dari bangsanya sendiri untuk diserahkan ke pemerintah Romawi yang menjajah mereka. Hello, pengkhianat nomor 1 di bangsanya. Karena dia bukan hanya pemungut cukai, dia kepala pemungut cukai. Kepalanya para pengkhianat bangsa, coba. Dia memeras dari bangsanya sendiri, kemudian dia serahkan ke Roma. Tetapi kalau ada sisa itu untuk mereka. Makanya dikatakan di Lukas itu dia kaya. Zakeus ini, ya dia kepalanya, tetapi mana ada yang mau sama dia? Enggak ada. Bahkan kalau kita ya di kerumunan nih, terus kita lihat ada anak kecil gak bisa buka pintu atau gak bisa lewat. Kan pasti kita gini ya, mau lewat, ini, sini. Itu gak ada satupun orang yang bantuin Zakeus, makanya dia harus naik pohon ara untuk melihat Yesus. Kota Yeriko itu kota kecil Bapak Ibu. Masa sih gak ada yang bisa bantuin dia buka jalan untuk dia lihat Yesus? Pastilah ada, tetapi memang orang gak mau, orang jauhi dia. Barangkali untuk dia diterima dan dikasihi pun orang mau bergaul dengan dia karena mau uangnya. Gak ada yang tulus mau berteman sama Zakeus. Kalau deket-deket, baik-baik sama dia supaya dapat uangnya. Betapa kesepiannya hidup dia. Karena bahkan orang yang mau dekat dengan dia pun karena ada maunya. Tetapi Tuhan Yesus hari itu datang kepada Zakeus. Zakeus, turunlah. Aku perlu menumpang di rumahmu. Bukan untuk uangnya, bukan untuk kekayaannya, bukan untuk bahkan menginjili Zakeus ya, dikotbahin supaya percaya, bukan loh. Enggak, kita enggak lihat kan Tuhan Yesus makan di perjamuan terus khotbah ya, menginjili gitu kan. Enggak, tetapi melalui kasih yang ia sampaikan secara personal. Ia menyentuh hidup Zakeus. Hari itu Zakeus dimenangkan karena Yesus datang. Bukan ada maunya, tetapi sungguh-sungguh mengasihi dia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Markus 5 ayat yang ke-24 dan ke-34, di situ kita akan melihat Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dan Yesus bisa ya, sudah sembuh seperti Pastor Irwan kalau KKR kesembuhan ya. Sudah sembuh ya puji Tuhan, pulang Tuhan Yesus memberkati. Enggak kan dipanggil ke depan ya sama Pastor Irwan biasanya ya. Terus PDP Felicia bisikin ini ibunya sudah sakit berapa atau companion atau siapa ya biasanya kasih tahu dan bersaksi. Nah Tuhan Yesus kurang apa? Mujizatnya udah terlalu banyak.
Bosen lah orang denger ya, orang udah tahu. Tetapi hari itu Tuhan Yesus tahu bahwa ada yang disembuhkan. Tuhan Yesus gak lewat begitu aja. Tugas saya udah selesai, dia udah sembuh. Enggak, Tuhan mau tahu dia, siapa dia. Bahkan sampai murid-muridnya katakan, Tuhan ini loh kerumunan banyak orang. Bagaimana kita tahu di antara jemaat NLC ini loh, tadi siapa yang disembuhkan? Kalau nggak ada yang ngomong, gimana nanyain satu-satu ini? Nggak bisa Tuhan, kerumunan banyak orang, rame, crowd. Ini mah duduknya tertib ya. Kalau itu kan berdesak-desakan orang banyak. Dari mana ada yang menyentuh jubah Yesus terus sembuh itu kita taunya bagaimana Tuhan. Tapi enggak loh, Tuhan tunggu sampai orangnya muncul enggak Bapak Ibu. Tuhan tunggu. Dan hari itu ada kesaksian yang luar biasa yang sampai hari ini ditulis. Di Markus ditulis, di Lukas ditulis, di Matius ditulis kisah tentang kesembuhan wanita ini dan menjadi berkat. Bapak Ibu, saling mengasihi itu diwujudkan dalam relasi yang personal dan intentional, sengaja. Yesus itu kalau menyentuh pribadi lepas pribadi, dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan. Gak ada satupun loh yang Tuhan lewatkan. Hidupmu, hidupku, hidup kita. Satu orang pun gak ada yang Tuhan gak sentuh secara pribadi. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang begitu pribadi buat kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini ada di antara kita yang kita merasa kosong, sendirian, di tengah keramaian. Percaya bahwa Tuhan itu pasti bersengaja menemui dan menyapa hati kita. Amin. Lalu bagaimana kalau kita sudah disentuh oleh Tuhan? Kita mau intentional, kita juga mau menyentuh secara personal relasinya. Apa yang bisa kita lakukan? Alkitab ada ajar banyak cara, tetapi salah satu yang bagus sekali di Roma 12 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Suatu hari anak saya, salah satu anak saya ya, saya udah minta izin, saya nggak mau dikasih tauin mama. Iya, ya udah salah satu aja ya. Dia katakan, kami lagi ngobrol, kemudian ya saya tanya, do you know that I love you? Kamu tahu nggak? Saya sayang sama kamu. Saya tanya, mama sayang kamu. Dia bilang, tahu. Oh ya? Oh, no. Aku enggak, mama enggak sayang aku. Dia godain saya ya. Saya bilang, hah? Dia bilang, iya mama sayang banget sama aku kan. Aduh manis banget ya Bapak Ibu ya. Terus saya tanya, kamu tahu dari mana mama sayang sama kamu? Saya tanya, kapan sih kamu ngerasa disayang sama mama? Jawabannya Bapak Ibu mengagetkan saya. Karena saya enggak nyangka itu akan membuat dia merasa disayang ya. Bukan saya turutin kemauannya, bukan saya berikan mainan, bukan karena saya izinkan dia screen time lebih lama, bukan karena saya peluk, cium, bukan loh Bapak Ibu. Tapi jawaban dia waktu itu dia katakan, karena waktu aku nangis, mama gak marahin aku. Dan waktu aku nangis, mama temenin aku. Jawaban dari anak yang bahkan masih sangat kecil, tetapi menyentuh hati saya yang paling dalam hari itu. Dan saya gak lupa sampai hari ini Bapak Ibu. Karena apa? Ini Roma 12 ayat 15 ini memang nyata ya. Waktu kita bersuka cita bersama dengan orang yang bersuka cita. Celebrate, rayakan Bapak Ibu keberhasilan orang lain. Rayakan, karena suatu hari pasti gantian kita yang dirayakan juga kok. Tapi alangkah indahnya pada waktu kita punya kesempatan menyaksikan kesukacitaan orang lain, kita itu ikut merayakan gitu loh Bapak Ibu. Ada banyak orang yang hidupnya, bahkan mungkin di antara kita sendiri di dalam sini, yang hidupnya gak pernah dirayakan loh. Bahkan mungkin merasa saya itu gak diinginkan Bu, dari kecil saya itu gak diinginkan. Mama saya aja gak mau ngerawat saya, papa saya aja pergi meninggalkan saya dan mama saya itu gak diinginkan.
Tetapi kalau kita di ruangan ini, satu orang aja turut merayakan kehidupannya, dia akan merasa kasih Tuhan melalui kita, bukan? Jadi rayakan, gak usah iri, gak usah bingung, waktu kita akan datang kok. Nanti gantian kita yang bersuka cita. Nah waktu orang menangis, jangan langsung disuruh move on. Beriman, Tuhan Yesus sudah menebus kita, menyelamatkan kita. Gak usah nangis-nangis sedih kayak gitu. Gak bisa Bapak Ibu. Menangislah bersama dia. Itu menyembuhkan hatinya. Henry Nouwen katakan, when we honestly ask ourselves which person in our life means the most to us, we often find that it is those who, instead of giving advice, solutions, or cures, have chosen rather to share our pain and touch our wounds with a warm and tender hand. Saat kita jujur bertanya pada diri sendiri, coba kita sekarang ya mau tanya, ini bener gak nih quote ini ya yang dibilang Henry Nouwen. Siapa sih orang yang paling berarti dalam hidup kita? Biasanya waktu kita sungguh melihat, kita sadar. Bukan mereka yang banyak memberi nasihat, solusi atau jalan keluar. Tetapi mereka yang mau berbagi rasa sakit kita. Dan menyentuh luka kita dengan tangan yang hangat dan penuh kasih. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul ya. Saya ingat PDP Jessica ceritakan bagaimana masa-masa postpartum depression yang ia alami begitu berat. Tetapi hari itu PDP Felicia mau hadir di sana, menangis bersama dengan dia. Mungkin bukan literally tangisan berdua ya, kadang-kadang memang literally, kadang enggak. Tapi kita duduk di sana bersama dengan dia, menemani, menerima bahwa dia sedih, bahwa dia sedang patah hatinya. Kita hadir. Itu sangat berarti. Dan saya lihat, iya loh Bapak Ibu, di ruang konseling saya saksikan. Orang-orang, klien-klien yang punya teman, yang bersuka cita bersama dengan mereka ketika mereka bersuka cita. Dan menangis ketika mereka menangis, lebih punya harapan untuk pulih lebih cepat. Karena konselornya pinter? Enggak. Karena ada teman-temannya yang bersuka cita bersama dia dan menangis bersama dengan dia. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk setiap kita. Mari kita mau sentuh secara personal seperti Yesus menyentuh kita. Saya ingin menutup dengan satu peristiwa yang sangat indah yang kita saksikan di Alkitab. Markus 15 ayat yang ke-37 sampai ke-38. Ketika Yesus di atas kayu salib. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita di atas kayu salib Bapak Ibu? Ia menyambung kembali relasi yang terpisah. Tabir bait suci terbelah dua itu artinya karena itu memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus ya. Di ruang maha kudus itu hadirat Allah di sana. Dan yang boleh masuk ke sana dulunya hanya imam besar. Gak bisa kita berdoa Tuhan Yesus ampunilah saya, doa Bapa kami gak bisa. Kenapa? Harus lewat imam besar. Karena belum reconnecting dengan Allah Bapa, belum terhubung kembali. Tetapi karya Yesus di atas kayu salib yang ia lakukan apa Bapak Ibu? Menyambung kembali relasi. Sebegitu penting itu di dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus sengaja datang ke dunia untuk reconnecting us dengan Allah. Dan tentu kita juga mau reconnecting dengan orang-orang sesama kita. Relasi adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, bukan? Karena kalau Tuhan Yesus enggak mati di kayu salib dan menyambung kembali, kita enggak bisa punya relasi yang indah itu dengan Bapa. Dan bukankah juga melalui relasi kita disentuh secara pribadi oleh orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita. Sehingga secara nyata kita bisa merasakan kasih Bapa. Sekali lagi kalau kita hidup sendirian, dari mana kita rasakan kasih Bapa itu secara nyata? Gak bisa, tetapi di dalam relasi yang Tuhan berikan. Makanya berharga sekali orang-orang di sekitar kita itu Bapak Ibu. Jangan sia-siakan.
Jaga relasi itu. Kalau ada relasi yang putus, hari ini kalau Bapak Ibu mengingat seseorang yang relasinya mungkin perlu dihubung kembali, hubungilah ya. Terhubunglah kembali, reconnecting dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Sekali lagi Yohanes 13 ayat yang ke-34 dan ke-35 katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ya, Tuhan katakan kepada kamu, saya juga, each and every one of us, setiap dari kita. Supaya kita saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian Bapak Ibu, waktu kita saling mengasihi, dunia melihat itu murid Kristus. Dan dunia punya tempat, punya jalannya. Ibarat mereka gelap itu mereka lihat, oh itu jalannya. Itu, orang-orang NLC itu. Mereka menunjukkan kepada saya kasih. Yang selama ini saya gak pernah tahu. Karena orang-orang itu mau dari saya, mengasihi saya, menerima saya. Ada sesuatu yang mereka mau dari saya. Saya gak pernah diinginkan dikasih, tapi itu tuh jemaat NLC. Menunjukkan kepada saya kasih secara nyata. Menerima saya. Sehingga saya tahu mereka ikut Tuhan yang benar. Bapak Ibu jangan remehkan. Hari ini kalau saudara masih punya dikasih kekuatan untuk berelasi, punya kontak sama orang sesama, gunakan itu. Saling mengasihi di antara kita. Itu akan membawa orang melihat Kristus melalui hidup kita. Bawa Kristus di tengah kegelapan hidup orang melalui saling mengasihi. Reconnecting today. Bapak Ibu hari ini terhubunglah kembali dengan Kristus dan dengan orang-orang yang Kristus percayakan ada dalam hidup kita. Satu kisah yang sangat menginspirasi dari Helen Keller. Helen Keller siapa yang kenal mungkin beberapa di antara kita sudah familiar ya. Dia lahir dengan normal tetapi umur 19 bulan Bapak Ibu. Dia sakit. Dan akhirnya itu mengambil penglihatan dan pendengarannya. Dia jadi buta dan tuli. Dia jadi marah, dia jadi agresif, dia frustasi. Dunianya menjadi gelap. Mama orang tuanya sudah hampir menyerah dengan dia. Tetapi ada satu orang guru yang pada waktu itu kalau dihitung-hitung tahunnya ya masih sangat muda. Mungkin umur 19 tahunan. Jadi guru yang masih pemula. Namanya Anne Sullivan. Dia juga sendiri buta ya Bapak Ibu, setahu saya ya, visually impaired. Dan dialah yang menyentuh hidup Helen Keller. Dia yang mengajari, pelan-pelan diajarin air gitu ya, ditetesin air, pelan-pelan. Tetapi saya yakin yang mengubah hidup Helen Keller, yang akhirnya dia jadi penulis. Pertama buta tuli, pertama yang jadi penulis, jadi aktivis politik, ya, jadi dosen. Buta tuli loh Bapak Ibu gak bisa lihat, gak bisa dengar. Terputus rasanya dari dunia. Tetapi yang membuat dia bisa seperti itu, saya yakin bukan karena seberapa pintar Anne Sullivan gurunya mengajar. Tetapi betapa hangat dan kasih yang dia berikan kepada Helen Keller. Relasi itu loh Bapak Ibu, connection. Itu yang membuat Helen Keller jadi hebat, luar biasa. Bapak Ibu, hari ini yakin satu hal. Ketika kita mau secara personal dan bersengaja menyentuh hidup orang. Dengan hal yang sangat sederhana sekalipun, Tuhan bisa pakai itu untuk mengubahkan hidup orang lain. Amin. Tuhan itu baik ya. Kita mau rayakan dengan satu nyanyian. Ada satu ku yang setia. Tinggiin dikit deh. Oke, so satu sobatku. Pertu panggil Pastor Irwan nih kayaknya buat nyanyi ya.
Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan sekali lagi, ada satu sobatku. Ada. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang sumringah gitu loh. Kita punya sahabat yang setia loh ya. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Ya Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Karena Engkau terlebih dahulu menjadi sahabat kami ketika tidak ada satu orang pun yang mengerti dan menerima kami apa adanya. Engkau tahu kedalaman hati kami, yet you Lord love us still. Engkau tahu seberapa dalam dan gelap hati kami, tetapi Engkau tetap mengasihi dan mau menjadi sahabat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berkomitmen. Kami mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan hati dan kasih-Mu Tuhan. Untuk menggandeng dan menjadi sahabat untuk sesama kami. Orang-orang yang di dekat kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.